di mana pengelolaan pengelolaan kesulitan masyarakat yang terdampak gitu ya, kesulitan masyarakat dari sisi ekonomi yang terdampak oleh COVID itu langsung ditangani oleh masyarakat, dan ini diinisiasi oleh satu wilayah di RW 1 Kelurahan Caringin. Kami adaptasi karena sesungguhnya kami pun sebetulnya dari program-program yang lain kita memiliki program Jauh Asap ya kurang lebih sama prinsipnya, yaitu bagaimana menggerakkan potensi-potensi masyarakat yang sedianya mereka memiliki kepedulian namun hanya mampu memberikan sedikit. Nah, sehingga kalau dulu ada istilah perelek gitu ya, istilahnya perelek, nah sekarang ini pakai sendok. Dan karena kita menginginkan keberkahan walaupun sedikit menjadi berkah dan bermanfaat gitu kan, sehingga pahalanya didapatkan dunia akhirat, maka dinamakan sendok barokah. Dan ini sebetulnya memang sudah dibicarakan sebenarnya di beberapa tempat gitu tentang program sendok barokah, tapi kita baru memiliki kesempatan sekarang dalam rangka launching Lembur Tohaga Lodaya, yaitu kita adopsi program yang ada di RW 1 sendok barokah tersebut, sehingga kita akan laksanakan sekelurahan Caringin. Itu berupa apa Pak sendok barokah itu? Itu mengumpulkan beras di setiap rumah, sendok sehari dikumpulkan, dan yang kita tahu bahwa selama 2 bulan berjalan di RW 1 itu sudah terkumpul sekitar 3 ton beras. Nah, jadi itu luar biasa gitu. Selama berapa lama itu, Pak? Banyak di sana. Selama berapa lama tadi, Pak? 2 bulan, sekitar 2 bulan. Ya, jadi sudah itu ya sekitar 3 ton. Ya, artinya kurang lebih lah ya. Karena memang dari sana dinamis, ada yang dibawa gitu kan, setiap hari ada yang ambil, dan di samping itu juga, di samping beras dikumpulkan juga telur. Jadi kalau misalnya sehari beras, dalam beberapa jangka waktu itu ada yang mengumpulkan telur juga, tapi itu tidak dikhususkan, tidak diminta secara langsung. Tapi kalau misalnya ada yang lebih gitu ya, misalnya belanja 5 biji diserahkan 1 gitu kan, tapi itu tidak khusus gitu. Untuk berapa kakak itu Pak? 3 ton itu Pak? Iya, itu dari sekitar 4.000 kakak ya. Dari satu RW. Dari satu RW. Tingkat 1 RW. Itu 1 RW, sebentar. Itu 4.000 jiwa, jadi sekitar 1.000 kakak. Yang terdampak itu buat yang terdampak aja Pak ya? Iya, 1.000 kakak yang terdaftar itu, sehingga terkumpul perelek itu tiap hari. Tiap hari dikumpulkan. Bahkan kan tidak 1 sendok sebetulnya. Sendok barokah itu bahkan mungkin lebih gitu. Itu kan hanya istilah saja. Bahkan bisa ada yang sekarung, bisa ada yang ngasih berapa kintal. Jadi itu hanya istilah saja. Jadi ya betul-betul menjadi barokah gitu. Dan tentunya kita sebagai lurah di sini merasa berbangga hati bila ada yang memiliki inovasi yang memang mendatangkan keberkahan, pahalanya dibagi bareng-bareng gitu ya, karena ini kan sebuah amal kebaikan, dan amal kebaikannya itu dilaksanakan bersama, tentu pahala bareng-bareng, keberkahan untuk seluruh wilayah Kelurahan Caringin. Nah, pasti lurah pun harus mengadopsi itu, karena itu kan sebuah kebaikan. Yang terkena PHK atau dampak pandemi lainnya seperti apa Pak? Baik, sebelumnya saya tanggapi dulu ya. Kami menyambut baik pembentukan dari Kampung Tangguh Nusantara, atau di Jawa Barat disebutnya sebagai Lembur Tohaga Lodaya ini ya. Nah, ini memang salah satu upaya kita ya untuk penanggulangan COVID-19. Kita ketahui berbagai upaya telah dilaksanakan. Jadi 3 bulan yang sebelumnya gitu ya, kita telah melaksanakan PSBB ya, PSBL, pembatasan berskala besar, kemudian adaptasi kebiasaan baru dan sebagainya. Kemudian juga jajaran kepolisian negara Indonesia yang menggulirkan ini juga upaya kita ya untuk melaksanakan penanggulangan COVID-19 ini melalui pembentukan Kampung Tangguh Nusantara. Ini konsepnya berbeda dengan yang sudah laksanakan program pemerintah melalui gugus tugas. Kalau ini sepenuhnya swadaya Pak, sepenuhnya swadaya dari dan untuk masyarakat sendiri. Jadi tidak ada istilahnya ketergantungan kepada anggaran-anggaran pemerintah. Nah, itu yang kami sebut baik ya. Kemudian yang tadi yang ditanyakan soal dampak ya dari COVID-19 di kita. Memang kita punya DTKS ya, namanya DTKS itu data kemiskinan. Data sosial atau data kemiskinan lah ya, tadi 1, 2, 3, 4.
itu di Kecamatan Badungu itu mencapai angkanya lebih kurang ada 18.000 ya jiwa, atau secara kakaknya kita sekitar ada 8.000 gitu ya kakak. Kemudian ada juga yang non DTKS yang terdampak COVID-19, yang gara-gara adanya pandemi COVID-19 ini ya timbullah istilahnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak pekerjaan yang terpaksa ditutup dan sebagainya. Itu mencapai 1.800 ya kakak ya. Nah, semuanya itu sudah kita bantu Pak melalui program-program pemerintah, baik melalui jaring pengaman sosial, kemudian juga penyediaan peralatan dan sebagainya gitu ya, peralatan kesehatan. Terus juga tadi diantaranya adalah kita juga memberikan bantuan-bantuan pangan dalam bentuk misalnya dapur umum ya, yang kita kenal sebagai program Sabandung ya. Itu realisasinya yang belum 100% gitu dari berbagai program itu, baik yang digulirkan dari APBN dan pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi melalui APBD. Program masih dilakukan online atau ada tetap muka juga Pak? Ini kebijakan di bidang pendidikan masih menggunakan pembelajaran jarak jauh ya. Jadi sistem daring. Pandemi COVID seperti apa Pak? Jadi untuk mengatasi situasi Kamtibmas ini, kami baru aja launching suatu kegiatan Kampung Tangguh Nusantara yang mungkin disebut sekarang di wilayah Jawa Barat Lembur Tohaga Lodaya. Untuk itu ada beberapa posko yang kita laksanakan di dalam Lembur Tohaga Lodaya itu. Tohaga kuat tangguh dalam bidang kesehatan, kemudian tangguh dalam bidang sosial ekonomi, kemudian tangguh dalam bidang keamanan. Nah, tangguh dalam bidang keamanan ini itu mengantisipasi dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Situasi Kamtibmasnya seperti apa. Jadi mengaktifkan kembali siskamling yang ada di kewilayahan di RW-RW, khususnya di Kelurahan Caringin, sehingga mengaktifkan kembali bahwasannya dengan dampak COVID-19 ini adanya pengangguran, kemudian ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, itu mengantisipasinya itu. Selain itu juga mungkin dari pemerintah secara sosial ekonomi ada bantuan sembako, bantuan khusus, bantuan dari donatur kita tampung dalam sosial ekonomi untuk kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian bidang kesehatannya mungkin koordinasi masalah rapid test dengan pihak puskesmas, dinas kesehatan seperti itu. Sehingga dalam bentuk ini terintegrasi di 4 posko tadi, posko kesehatan, posko keamanan, posko sosial ekonomi, dan nanti ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya itu posko informasi, sehingga menginformasikan kepada masyarakat bahwa si Kelurahan Caringin ini ada Kampung Tangguh Nusantara atau Lembur Tohaga Lodaya yang dibentuk pure dari masyarakat untuk membantu gugus tugas kecamatan maupun gugus tugas kelurahan. Pak, kaitannya dengan tadi yang banyaknya PHK, apa dampaknya ke masalah peningkatan jumlah kejahatan mungkin di wilayah? Itu dia, kalau orang sudah meminta atas kebutuhan hidup ya, mungkin segala cara akan dilakukan. Namun dengan kita mendirikan ini mudah-mudahan akan mengurangi, sehingga kesiapan kita dalam mengatasi pandemi ini kita bersama-sama dari pemerintah, dari aparat, dari itu dan dari peduli masyarakat sendiri. Kemudian kita menyadarkan secara sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini ada bantuan dari pemerintah. Untuk tingkat kriminalitas sendiri Pak selama pandemi di Kecamatan Bandung Kulon? Tingkat kriminalitas alhamdulillah untuk kita dengan adanya di tiap kelurahan kita bentuk, kita launching Kampung Tangguh Nusantara, kemudian Lembur Tohaga Lodaya ini bisa membantu untuk mengurangi angka kriminalitas dan tindak pidana, sehingga tiap RW di tiap kelurahan ini diaktifkan kembali untuk poskamling. Kemudian kalau memang ada permasalahan kita selesaikan secara restorasi justice di luar hukum seperti itu. Siap. Oke.